Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak dosen, Bapak Guntur Wasito MPD yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan semua yang tetap semangat dan juga yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ijtihad dan Ittiba. Kami Mar'atus Sholihah dan Mbak Sri Puji Astuti dan Bibi Wijayati akan mempresentasikan makalah Ijtihad dan Ittiba yang akan diawali oleh Mbak Sri Yati Puji Astuti. Untuk selanjutnya adalah bab pembahasan, yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad adalah menurut bahasa mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut konsepsi ini, kata ijtihad tidak diterapkan pada pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan. Ijtihad berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam kaitan ini, pengertian ijtihad adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Ijtihad menurut definisi usul fikih yaitu pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syarak, dan hukum-hukum syarak menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran amali dan bukan nisyari. Pengertian-pengertian di atas jelas memberikan pandangan yang mendasar bahwa ijtihad adalah sungguh-sungguh dalam mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok atau mencapai untuk memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil nakli yakni Al-Quran dan hadis. Orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mengerahkan segala daya dan upayanya untuk hal tersebut. Hukum ijtihad dan pahalanya. Apabila seorang telah mencapai tingkatan mujtahid, ia wajib berijtihad sendiri atas masalah yang dihadapinya. Ia dilarang bertaklid kepada orang lain bila ia telah mencapai hukum peristiwa yang dicarinya itu berdasar zannya. Oleh karena sempitnya waktu, seorang mujtahid yang belum memperoleh apa yang diijtihadkan, dia anggap sah bertaklid kepada mujtahid lain yang lebih terpercaya, baik mujtahid yang telah tiada maupun yang masih ada. Seorang mujtahid hendaklah mengamalkan hasil ijtihadnya, baik yang di dalam memutuskan perkara maupun di dalam memberikan fatwa. Adapun bagi mujtahid lain tidak wajib mengikutinya, karena pendapat seseorang sepeninggal Rasulullah SAW bukan merupakan hujjah yang harus diikuti oleh seorang kaum muslimin. Hanya saja bagi orang awam yang tidak mempunyai kesanggupan untuk berijtihad hendaknya mengikutinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza hakamal hakimu fajtahidu tsumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun." Rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad kemudian benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila dia memutuskan dengan jalan ijtihad kemudian keliru, maka dia mendapat 1 perkara. Kemudian syarat-syarat ijtihad. Para ulama usul fikih telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid sebelum melakukan ijtihad. Dalam hal ini, Sya'ban Muhammad Ismail mengetengahkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut, yaitu A. Mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab dengan
baik sangat diperlukan bagi seorang mujtahid, sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan Al-Sunnah yang dipaparkan dalam bahasa Arab. Keduanya merupakan sumber utama hukum Islam, sehingga tidak mungkin seorang bisa mengistinbatkan hukum Islam tanpa memahami bahasa Arab yang baik. Yang B, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Mengetahui Al-Quran dengan segala ilmu yang terkait dengannya ini sangat diperlukan bagi seorang mujtahid, sebab Al-Quran merupakan sumber utama hukum syarak, sehingga mustahil bagi seorang yang ingin menggali hukum-hukum syarak tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Quran. Yang C, memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Sunnah. Pengetahuan tentang Al-Sunnah dan hal-hal yang terkait dengannya harus dimiliki oleh seorang mujtahid, sebab Al-Sunnah merupakan sumber utama hukum syarak. Di samping Al-Quran yang sekaligus berfungsi sebagai penjelasan, pengetahuan yang terkait dengan Al-Sunnah ini antara lain mengenai dirayah dan riwayah, asbabul wurud dan al-jar wa ta'dil. Yang D, mengetahui letak ijma dan khilaf. Pengetahuan tentang hal-hal yang telah disepakati ijma dan hal-hal yang masih diperselisihkan atau khilaf mutlak diperlukan bagi seorang mujtahid. Hal ini dimaksudkan agar seorang mujtahid tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma para ulama. Kemudian yang E, mengetahui maqasid al-syariah. Pengetahuan tentang maqasid al-syariah sangat diperlukan bagi seorang mujtahid. Hal ini disebabkan bahwa semua keputusan hukum syarak selaras dengan tujuan syariat Islam yang secara garis besar adalah untuk memberi rahmat kepada alam semesta, khususnya kemaslahatan manusia. Yang F, memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. Pemahaman dan penalaran yang benar merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar produk-produk ijtihadnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang G, memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Pengetahuan secara mendalam tentang usul fikih merupakan kewajiban bagi setiap mujtahid. Hal ini disebabkan bahwa kajian usul fikih antara lain memuat bahasan mengenai metode ijtihad yang harus dikuasai oleh siapa saja yang ingin beristinbat hukum. Niat dan ikhtikaf yang benar. Seorang mujtahid harus berniat yang ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Hal ini sangat diperlukan sebab jika mujtahid mempunyai niat yang tidak ikhlas sekalipun, daya pikirnya tinggi, maka peluang akan membelokkan jalan pikirannya yang besar, sehingga berakibat pada kesalahan produk ijtihadnya. Kemudian metode ijtihad. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Antara lain yaitu metode atau cara berijtihad adalah satu, ijma, adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengetahui suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang dua, qiyas, adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. Tiga, istidlal, menetapkan dalil suatu peristiwa. Empat, maslahah mursalah, adalah cara menemukan hukum sesuatu yang tidak dapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Yang kelima, istihsan, adalah cara menemukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan. 6. Istihsan adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Yang ketujuh, urf, adalah yang tidak bertentangan hukum Islam, dapat dikukuhkan, tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk selanjutnya adalah ittiba, akan dibacakan oleh saudari Lili. Ittiba, pengertian ittiba. Ittiba artinya menurut atau mengikuti. Menurut istilah agama yaitu menerima ucapan atau perkataan orang serta mengetahui
baik dalil itu Al-Quran maupun hadis yang dapat dijadikan hujah. Imam Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa ittiba berarti mengikuti pendapat-pendapat yang datang dari Nabi Muhammad dan para sahabat atau yang datang dari tabi'in yang mendatangkan kebajikan. Imam Ahmad dalam mendefinisikan ittiba berkata, Bismillahirrahmanirrahim, attiba'u ayyul yatba'al rajulu ma ja'a an rasuli wa ashabihi thumma man huwa minat tabi'ina bi khair. Yang artinya ittiba itu ialah kita mengikuti pendapat yang datang dari Rasul, dari para sahabat, kemudian yang datang dari tabi'in yang diberikan kebajikan. Sedangkan menurut para ahli usul fikih ialah menerima atau mengikuti perkataan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan perkataan. Orang yang melakukan ittiba disebut muttabi, yang jamaknya disebut muttabiun. Antara taklil dengan ittiba mempunyai perbedaan baik dalam segi sikap maupun perilakunya. Dalam taklil tidak ada unsur kreativitas kajian, sedangkan dalam ittiba ada unsur kreativitas, yaitu studi dan pengkajian terhadap dalil yang menjadi dasar dari sebuah pemikiran hukum. Dasar hukum ittiba bagi orang yang mempunyai kesanggupan untuk mengadakan penelitian terhadap nas-nas dan mengistibatkan hukum daripadanya adalah tidak layak mengikuti pendapat orang lain tanpa mengemukakan hujahnya. Sebab banyak didapatkan nas yang memerintahkan agar kita ittiba mengikuti pendapat orang lain dengan menemukan argumentasi dari pendapat orang lain. Ittiba dalam agama disuruh sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang ketiga, pendapat ulama tentang ittiba. Kalangan usuliyin mengemukakan bahwa ittiba adalah mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan atau dilarang atau dibenarkan oleh Rasulullah. Dalam versi lain, ittiba diartikan mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui argumentasi pendapat yang diikuti. Ittiba dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, ittiba kepada Allah dan Rasulnya, dan kedua, ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Ittiba kepada Allah dan Rasulnya hukumnya wajib sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl surat Al-A'raf ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya, ikuti apa yang diturunkan padamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pimpinan. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Mengenai ittiba kepada para ulama dan mujtahid atau selain Allah dan Rasulnya, terdapat perbedaan pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal hanya membolehkan ittiba kepada Rasul, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa boleh ittiba kepada ulama yang dikategorikan sebagai warasatul anbiya dengan alasan firman Allah surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang dimaksud dengan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dalam ayat adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran dan hadis serta bukan pengetahuan berdasarkan pengalaman semata. Berbeda dengan seorang mujtahid, seorang muttabi tidak memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berittiba.
Bila seseorang tidak sanggup memecahkan persoalan keagamaan dengan sendirinya, ia wajib bertanya kepada seorang mujtahid atau kepada orang yang benar-benar mengetahui Islam. Dengan demikian diharapkan agar setiap kaum muslimin sekalipun mereka awam dapat mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keyakinan karena adanya pengertian. Karena suatu ibadah yang dilakukan dengan penuh pengertian dan keyakinan akan menimbulkan kekhusyuan dan keikhlasan. Selanjutnya Terakhir yaitu kesimpulan. Ijtihad. Pengertian ijtihad menurut bahasa ialah mengarahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut konsepsi ini, kata ijtihad tidak diterapkan pada pengajaran sesuatu yang mudah atau ringan. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, ialah dari kata al-jahdu yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Ijtihad berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam kaitan ini, pengertian ijtihad adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasar melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Hukum ijtihad adalah wajib ain dan wajib kifayah. Sebagai imbalan jerih payah seorang mujtahid dalam berijtihad, sekalipun ijtihadnya tidak tepat, ia akan diberi Tuhan satu pahala. Akan tetapi, kalau ijtihadnya tepat dan benar, ia akan dapat pahala yang ganda. Satu pahala sebagai imbalan jerih payahnya dan satu pahala yang lain sebagai imbalan ketetapan hasil ijtihadnya. Syarat-syarat ijtihad adalah mengetahui bahasa Arab, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sunnah, dan mengetahui letak ijma' dan khilaf, mengetahui maqasid al-syariah, memiliki pemahaman dan penalaran yang benar, memiliki pengetahuan tentang usul fikih, niat, dan i'tikad yang benar. Metode dalam ijtihad yaitu ijma', qiyas, istidlal, muslahah, musalah, istihsan, istidsa. Yang kedua yaitu ittiba. Ittiba adalah mengambil atau menerima perkataan seseorang faqih atau mujtahid dengan mengetahui alasannya serta tidak terikat pada salah satu mazhab dalam mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan jalan membanding. Hukum ittiba adalah wajib bagi setiap muslim. Pendapat ulama mengetahui mengenai ittiba kalangan Rusuluddin mengemukakan bahwa ittiba adalah mengikuti atau menerima sesuatu yang semua yang diperintahkan atau dilarang atau dibenarkan oleh Rasulullah. Dalam versi lain, ittiba diartikan mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui argumentasi pendapat yang diikuti. Ittiba dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ittiba kepada Allah dan Rasulnya, dan kedua ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Demikianlah tadi presentase kelompok 8. Bila ada kurang lebihnya, kami kelompok 8 minta maaf yang besar-besarnya. Akhir qauli billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.